Kita semua tahu Mesir kuno kan? Piramida, Firaun, peradabannya yang luar biasa. Tapi pernah nggak sih kepikiran gimana caranya peradaban sehebat itu bisa runtuh? Ternyata ceritanya nggak sesimpel yang kita kira. Ini bukan soal satu pertempuran atau satu pengkhianatan. Kejatuhannya itu jauh lebih lambat, lebih rumit dan jujur aja jauh lebih menarik. Oke, kita bongkar sama-sama ya. Coba deh, kalau kita ngomongin soal akhir dari Mesir kuno, gambar apa yang pertama kali muncul di kepala kalian? Pasti ini kan, Cleopatra, ratu terakhir Mesir, yang dengan dramatis memilih mati digigit ular berbisa daripada harus tunduk pada penakluknya dari Romawi. Akhir yang puitis, tragis, persis kayak di film-film. Tapi, apa beneran sesimpel itu? Apa iya peradaban yang udah berdiri 3.000 tahun, yang sanggup membangun piramida megah, hancur lebur cuma gara-gara satu kisah cinta tragis? Kayaknya ceritanya jauh lebih rumit dari itu deh. Kenyataannya, keruntuhan Mesir itu bukan kayak ledakan bom yang tiba-tiba, bukan. Prosesnya butuh waktu 1.000 tahun. Bayangin 1.000 tahun, ini lebih mirip kayak penyakit kronis yang menggerogoti pelan-pelan dari dalam. Jadi, kalau mau cari akarnya, kita harus mundur jauh banget sebelum zaman Cleopatra. Fondasi kekuasaan Mesir itu udah mulai retak. Dan semuanya berawal setelah Firaun besar terakhir mereka wafat. Saat itu, para pemimpin yang dianggap dewa ternyata malah gagal total. Kita ngomongin soal Ramses kedua atau Ramses Agung. Dia ini puncaknya kekuasaan Mesir. Masalahnya, setelah dia meninggal, Firaun-Firaun yang menggantikannya itu, ya, jauh lebih lemah. Dan mereka langsung dihadapkan sama seabrek masalah yang sama sekali gak bisa mereka atasi. Masalahnya apa aja? Wah, macam-macam. Panen gagal terus-terusan, rakyat kelaparan, ekonomi hancur lebur karena inflasi meroket. Tentara mereka yang dulu katanya nggak terkalahkan, sekarang mulai kalah di mana-mana. Dan yang paling parah, rakyat udah nggak percaya lagi sama pemimpin mereka. Nah, ini dia jantung masalahnya. Konsep kekuasaan Firaun itu kan simpel. Dia itu dewa di muka bumi. Tugasnya ya menjamin kemakmuran. Tapi gimana ceritanya kalau panen aja gagal, ekonomi amburadul? Ya jelas, mitos Firaun itu dewa langsung runtuh di hadapan kenyataan pahit. Terus akibatnya apa? Kekuasaan jadi bergeser. Firaun melemah, sementara di selatan, para pendeta dewa Amun-Ra di kota Tebes justru makin kuat. Kuat banget malah. Mereka nguasain tanah, punya banyak harta, bahkan punya pasukan sendiri. Akibatnya, ya Mesir jadi kayak terbelah dua. Nah, dengan kondisi internal yang pecah kayak gini, Mesir jelas jadi sasaran empuk banget buat kekuatan asing yang lagi berkembang. Coba kita lihat gimana kelemahan ini dimanfaatin habis-habisan. Dan bener aja, selama berabad-abad setelahnya, Mesir itu gonta-ganti penguasa asing. Mulai dari Firaun dari Libya, terus dari Nubia, diserbu Asyur, dan puncaknya ditaklukkan sama Kekaisaran Persia. Kedaulatan Mesir sebagai bangsa merdeka, ya pelan-pelan terkikis sampai habis. Nah, ngomongin soal penaklukan oleh Persia, ini ada cerita unik banget yang nunjukin betapa rapuhnya Mesir waktu itu. Mereka kalah bukan cuma karena kalah kuat senjatanya, tapi karena kena serangan psikologis yang, jenius banget. Gimana caranya? Gila, ini cerdik banget. Orang Persia tahu kalau orang Mesir itu memuja kucing setengah mati. Kucing itu kan hewan suci buat Dewi Bastet, bunuh kucing bisa dihukum mati. Jadi, apa yang Persia lakuin? Mereka melukis gambar kucing di perisai mereka. Terus mereka menggiling kucing dan hewan-hewan suci lainnya di barisan paling depan. Hasilnya, tentara Mesir jadi mati kutu. Mereka nggak berani nyerang karena takut menyakiti hewan suci dan kena kutukan dewa. Oke, kita lompat ratusan tahun ke depan. Sekarang kita sampai di babak akhir. Cleopatra. Penting buat dicatat, dia itu bukan penyebab keruntuhan Mesir ya. Dia itu ibaratnya produk akhir dari proses pembusukan yang udah terjadi berabad-abad. Kondisi politik yang diwarisi Cleopatra itu ya kayak gini. Mesir udah bukan lagi negara superpower, statusnya udah jadi negara kalian. Artinya apa? Artinya kelangsungan hidup Mesir itu bergantung penuh sama perlindungan kekuatan yang jauh lebih besar. Siapa lagi kalau bukan Roma? Padahal Cleopatra ini pemimpin yang cerdas dan ambisius loh. Tapi ya gitu, dia kayak berusaha nyelamatin kapal yang udah bocor parah di sana-sini, sementara di sekelilingnya banyak hiu yang siap menerkam. Coba lihat deh perbandingan kekuatannya. Jomplang banget. Secara militer, Mesir itu gak ada apa-apanya dibanding Roma. Jadi kelangsungan hidup kerajaannya udah bukan lagi di tangan tentaranya sendiri, tapi tergantung dia pasang taruhan di faksi Romawi yang mana.
Nah, ini poin pentingnya. Hubungan dia sama Julius Caesar dan Mark Antony itu bukan cuma soal cinta-cintaan. Sama sekali bukan. Itu tuh manuver politik tingkat tinggi. Itu satu-satunya kartu yang dia punya supaya Roma nggak langsung memakan Mesir seluruhnya. Dan sayangnya, ketika Mark Antony, sekutunya, kalah perang saudara lawan Octavianus, ya udah, taruhan Cleopatra gagal total. Makanya aksi bunuh dirinya itu bukan karena putus cinta, itu adalah sebuah pernyataan politik. Pengakuan kalau ya permainannya udah selesai. Game over. Jadi dari semua cerita panjang ini, apa sih kesimpulannya? Yuk kita rangkum bareng-bareng apa penyebab sejati kematian peradaban yang luar biasa ini. Intinya, kisah Cleopatra itu cuma babak penutup yang dramatis aja. Penyakitnya sendiri udah menjalar selama 1000 tahun. Keruntuhannya itu sebuah proses yang lambat, tapi ya pada akhirnya nggak bisa dihindari. Penyebabnya bukan cuma satu, tapi kombinasi maut, semacam perfect storm. Dimulai dari rakyat yang gak percaya lagi sama Firaun. Terus, keyakinan mereka yang kaku malah jadi bumerang. Ditambah lagi ketergantungan total sama kekuatan asing, dan perpecahan di dalam negeri sendiri. Nah, semua ini kalau digabung, ya itulah yang akhirnya menenggelamkan Mesir. Dan pada akhirnya, kisah keruntuhan Mesir kuno ini meninggalkan satu pertanyaan besar buat kita semua, yang relevan sampai sekarang. Apa yang terjadi ketika mitos atau cerita dasar yang menyatukan sebuah bangsa ternyata udah nggak sesuai lagi sama kenyataan yang ada ya? Ketika fondasinya retak, apa yang akan terjadi selanjutnya? Nah, itu pelajaran dari sejarah yang mungkin perlu kita renungkan.